Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali tentunya dalam acara Ngobras Kici atau Ngobrol Cerdas Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Eni selaku Dewan Penasehat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, yang kami hormati narasumber kita Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir ASP, dan tentunya kepada seluruh jajaran fungsionaris DPP, DPW, dan juga DPD dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia dimanapun berada, dan pastinya juga seluruh peserta yang sudah hadir melalui virtual Zoom ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama Ngobras, Ngobrol Cerdas bersama Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dan di Ngobras sore hari ini tema kita adalah Sumpah Pemuda Dulu, Kini, dan Nanti. Ini kita ambil temanya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang. Dan kita juga ingin sekali mendengar sharingnya ya dari narasumber kita yang luar biasa sekali nih, karena Sumpah Pemuda ini sangat penting bagi kita untuk diperingati. Namun tidak hanya diperingati saja, tetapi juga harus diamalkan gitu ya, dipraktekkan gitu. Seperti apa sih persatuan pemuda kita gitu. Baik, nanti kita akan mendengarkan sharing sessionnya dari narasumber kita, namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Martuti selaku Dewan Penasehat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Untuk itu kepada Ibu Eni kami silakan. Di-unmute terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara Ngobrol Cerdas Kici dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun 2021. Sebagai rasa terima kasih kami kepada pemuda 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda di mana menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir ASP. Terima kasih Bapak setelah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam acara Ngobras Kici. Yang saya cintai Ketua Umum Kici Ibu Ratih Sanggarwati yang saat ini masih ada tugas jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga sehat dan lancar dalam tugas Ibu Ketua pada hari ini. Yang saya banggakan seluruh fungsionaris DPP, DPW, DPD, dan anggota KICI dimanapun berada, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 kali ini mengambil tema Sumpah Pemuda Dulu, Kini, dan Nanti. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda untuk Indonesia Maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas
yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Walau pemuda di negeri terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Selamat mengikuti acara Ngubras Kici dengan tema Sumpah Pemuda Dulu, Kini, dan Nanti. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Salam Kici selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Eni Martuli yang sudah memberikan sambutannya. Sudah terdengar suara saya, Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Langsung saja kita ke acara sharing session narasumber kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir ASP, yang mana beliau adalah tokoh penting Masjid Jogokarian Yogyakarta. Beliau tidak hanya dikenal sebagai ikon Masjid Jogokarian dan pria kelahiran 28 Oktober 1962 ini memang menjadi otak penting lahiran transformasi dari kepalanya, gagasan dan inovasi dan inovatif yang bermunculan. Uniknya, sosok yang gemar menggunakan pakaian-pakaian bernuansa Jawa ini kerap menekankan gagasan tidak cuma datang dari pikiran, terlebih melalui hal-hal yang Allah ciptakan ya, manusia sebagai makhluk sempurna. Bapak Kiai Haji Jazir memang sosok yang pantas mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah Sumpah Pemuda Dulu, Kini, dan Nanti. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, langsung saja kita panggil Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir ASP. Pak Jazir, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat sore para pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah Kici, dan juga seluruh para peserta webinar pada sore hari ini yang sangat saya muliakan. Kita bersyukur dapat menjadi orang-orang yang memperhatikan pelajaran masa lalu untuk kita petik bagi menyikapi keadaan masa yang akan datang. Sebagaimana ungkapan Meksiko, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Oleh karenanya, kalau kita bicara masa lalu yang momentumnya ada dalam bulan ini yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Kenapa menjadi penting? Karena Sumpah Pemuda itu merupakan deklarasi kelahiran bangsa Indonesia dan merupakan deklarasi mengenai wilayah yang didambakan bagi hidupnya bangsa Indonesia dan merupakan pernyataan akan hasrat untuk bersatu yang dijalin melalui kesamaan bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Keterlibatan pemuda Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan
itu baru dimulai pada tahun 1908 sesungguhnya, karena pada saat itu baru pertama kali berdiri organisasi kepemudaan di Hindia Belanda atas gagasan seorang pemuda yang bernama Satiman, yang dia merintis sebuah gerakan yang diberi nama Trikoro Dharma. Trikoro Dharma itu artinya adalah 3 niat baik untuk berbakti. Semboyannya adalah sakti, bukti, dan bakti. Jadi seorang pemuda menurut Satiman yang bergabung di Trikoro Dharma itu akan dibina untuk memiliki sakti, kesaktian, kemampuan, potensi, kompetensi. Untuk apa? Untuk bukti, membuktikan dharma baktinya kepada Ibu Pertiwi dan bakti mereka membaktikan dirinya, hidupnya, perjuangannya untuk kejayaan dan kemuliaan Ibu Pertiwi. Itulah gerakan pemuda yang pertama yang dirintis oleh pemuda Satiman ini dengan gerakan Trikoro Dharma. Nah, ternyata Trikoro Dharma ini yang dimulai dari tanah Jawa ini juga diikuti oleh berbagai pemuda dari luar Jawa. Dan kemudian Trikoro Dharma itu diperluas untuk mengajak para putra-putra bangsawan yang ada di tanah Jawa. Maka tahun 1915 Trikoro Dharma berubah menjadi Yong Yafa. Nah, kelahiran Yong Yafa ini menginspirasi organisasi kepemudaan dari pulau-pulau lain untuk bersama-sama berjuang bagi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Maka muncullah kemudian ada Yong Sumatran Bon, Yong Celebes, Yong Bali, Yong Borneo, bahkan dalam skala kecil ada Yong Banyumas, ya, dan lain sebagainya, di mana organisasi-organisasi pemuda ini memobilisasi para pemuda untuk memiliki kesadaran, terpanggil untuk berbakti pada Ibu Pertiwi yang sedang berada dalam penjajahan. Mereka ingin bersama-sama melahirkan sebuah keadaan yang bebas merdeka. Nah, kemudian pada tahun 1921, anak-anak yang baru pulang dari belajar di Hindia Belanda, mereka kemudian mencetuskan gagasan sebuah imajinasi bangsa yang mereka sebut sebagai bangsa Indonesia. Dan mission imagination yang dilontarkan oleh para alumni pendidikan di Amsterdam, dan ini adalah orang-orang Indonesia ya seperti Hatta, Nasir Pamunca, Ahmad Subarjo, ya, dan kawan-kawannya ini mendapatkan respon yang luar biasa. Maka pada tahun 1925 terjadilah fusi organisasi-organisasi kepemudaan yang berbasis kesukuan, dan wilayah ini melebur menjadi satu organisasi, yaitu Persatuan Pelajar-Pelajar dan Pemuda Indonesia. Ya, jadi cepat sekali ya menangkap pesan bahwa kita ini adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Maka tahun 1925 itu sudah terjadi fusi organisasi kedaerahan dan kelompok agama, misalnya Yong Islamiten Bon, ya, itu pun ikut melebur di dalam Persatuan Pelajar-Pelajar dan Pemuda Indonesia.
maka mereka kemudian menggagas sebuah kongres, yaitu Kongres Pemuda Indonesia. Maka pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, Persatuan Pelajar-Pelajar dan Pemuda Indonesia ini berhasil mengadakan kongres pertama. Di dalam kongres itu, Muhammad Yamin yang berasal dari Riau, Sumatera Selatan, melontarkan satu gagasan bahwa perlu ada satu bahasa untuk menyatukan bangsa ini, dan dia mengusulkan itu adalah bahasa Melayu, yaitu bahasa yang sudah menjadi lingua franca, bahasa penghubung yang telah lama menghubungkan antara etnik yang ada di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dan banyaknya koran-koran yang terbit di wilayah Sumatera yang sudah menggunakan bahasa Melayu dan sudah banyak diikuti oleh pembaca dari berbagai wilayah Hindia Belanda. Ya. Tetapi wacana ini pada kongres pertama baru menjadi renungan dan pikiran, belum ada sebuah eksekusi apakah bahasa akan menjadi alat pemersatu bangsa-bangsa yang ada di Hindia Belanda ini untuk bisa menjadi satu bangsa dan kemudian mereka bisa bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Maka kemudian digagas Kongres Pelajar, ya, Persatuan Pelajar-Pelajar dan Pemuda Indonesia, dan dapat dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Jadi hanya selisih lebih kurang 1 tahun dari kongres pertama ke kongres kedua. Ya. Nah, pada saat kongres itu mengemuka beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi para pemuda, yaitu belum kukuhnya persatuan, kemudian masih kuatnya identitas kewilayahan, identitas kesukuan, dan bahkan identitas budaya-budaya lokal yang masih sangat berpengaruh dalam alam pikiran para pemuda. Oleh karena itu, pada saat kongres mau ditutup, ya, Maister Muhammad Yamin mengatakan kepada Ketua Kongres, yaitu Raden Sugondo Joyopuspito, Yamin mengatakan, "Ik heden elegenter formulasi for the resolusi." Ya, Sugondo, saya punya satu resolusi yang egaliter, rumusannya cerdas untuk acara ini. Maka diserahkanlah satu catatan yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu sesungguhnya hanyalah sebuah deklarasi yang dibacakan, ya, oleh Ketua Kongres, yaitu Sugondo Joyopuspito, atas permintaan salah satu, ya, penggagas kongres dan juga peserta kongres, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Yang pada saat itu Sugondo Joyopuspito juga tidak berani mengambil keputusan langsung. Dia meminta izin dulu kepada Velpolis, intel polisi Belanda yang mengawasi berjalannya kongres. Dan ketika teks itu dibaca oleh intel polisi Belanda ini, intel polisi Belanda barangkali, ya, hanya melihat sekilas, itu tidak mencerna lebih jauh,
maka dibolehkan ya apa yang ditulis Yamin dinyatakan sebagai resolusi yang egalinter itu, egalinter dalam bahasa Belanda itu ya yang sangat ya antusias, semangat, bagus gitu ya, sebagai sebuah resolusi, maka kemudian dibacakanlah, dan itulah yang kemudian kita kenang, kita kenal, kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Bukan sebuah ikrar bersama-sama yang dinyatakan secara bersama-sama dalam satu forum, tetapi adalah pembacaan resolusi sebagai penutup kongres. Tetapi ternyata luar biasa dampaknya, karena hampir semua peserta kongres dan bahkan ketika dipublisir kepada rakyat itu mendapat sambutan yang gegap gempita. Mereka merasa telah lahir satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia, yang mereka merasa lahir di atas tumpah darah yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Dan mereka sepakat untuk terus menjalin komunikasi dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, yang itu diambil dari bahasa Melayu sebagai lingua franca. Ini satu kecerdasan para pelajar dan mahasiswa itu yang dalam usia masih muda, mereka bisa melepaskan diri dari belenggu etnik, belenggu ya kewilayahan untuk melahirkan satu bangsa baru yang mereka sepakati bernama bangsa Indonesia, untuk mengaku wilayahnya itu adalah wilayah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Nah, mereka tidak memikirkan ya kenapa tidak bahasa mayoritas saja, bahasa ya Jawa misalnya sebagai bahasa persatuan ya. Tetapi tidak ada pikiran-pikiran kecuali adalah lahir dan terbentuknya bangsa tanah air, dan kemudian bisa memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya dengan mendirikan sebuah negara yang berdaulat di masa-masa yang akan datang. Ya. Jadi inilah yang sebetulnya merupakan jiwa demokrasi dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi negeri ini maju ketika anak-anak muda itu bergerak, berjuang, karena dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh mayoritas suara. Jadi tidak kemudian di voting kira-kira bahasa apa yang akan menjadi bahasa Indonesia. Tentu saja barangkali bahasa Jawa kalau di voting akan menjadi bahasa nasional. Tetapi pemuda-pemuda dari Jawa yang dominan dalam kongres itu pun dengan rela hati mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, jadi bahasa bangsa mereka, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan dengan resiko bahasa ibu mereka, bahasa Jawa, secara bertahap pelan-pelan akan tergerus ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah semangat berjuang dan berkorban ya, termasuk mengorbankan bahasanya ya untuk terciptanya satu persatuan yang alat pemersatunya salah satunya adalah bahasa. Ya. Nah, karena apa? Karena pemuda ini masih murni, para pelajar itu masih berpikir dengan nalar dan hati. Maka mereka ini dipimpin oleh ya hikmat dan kebijaksanaan. Ya. Loh, hari-hari ini justru mungkin para pemimpin formal, partai-partai politik, di legislatif, itu kadang-kadang sudah tidak sehat lagi
mereka tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan lagi, sehingga keputusan yang bisa saja tidak baik, tidak menguntungkan rakyat, bisa menang di dalam sidang-sidang legislatif kita karena mereka dipimpin oleh suara terbanyak, bukan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Ya, jadi saya kira ini hal yang harus kita pelajari, bahwa negeri ini bisa maju, bisa merdeka ketika orang tidak lagi bicara mayoritas, minoritas, tetapi bicara kualitas kecerdasan dan pemikiran. Jadi saya kira pilihan wadah ibu-ibu ini juga sangat tepat, namanya kelompok Ibu Cerdas Indonesia. Artinya memang kecerdasan itu lebih penting daripada jumlah orang, ya. Jadi gitu. Bukan kelompok ibu mayoritas Indonesia, kan gitu. Jadi kelompok ibu cerdas. Jadi kepemimpinan bangsa ini bisa menjadi hebat ketika dipimpin oleh anak-anak muda yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, yang cerdas, yang tepat, itu mereka ikuti untuk tercapainya tujuan bersama, bukan keunggulan dominasi kelompok dan golongan. Ya, jadi oleh karena itu hari ini kita sedang mengalami satu krisis kecerdasan anak muda, di mana anak muda sekarang ini justru ya sangat sulit untuk bersatu, dan bahkan persatuan ini dirusak oleh alat-alat yang disebut buzzer, pendengung, yang mereka hanya menyuarakan kepentingan kelompok sampai tega memecah belah bangsanya sendiri, ya. Nah, ini tentu adalah suasana yang berseberangan dengan apa yang dulu menjadi harapan, cita-cita, dan menjadi sebab datangnya kemerdekaan, ya. Kita menjadi merdeka, ya, menjadi bersatu, berdaulat untuk menciptakan kehidupan rakyat yang adil dan makmur, ya. Itu karena provokasi untuk bersatu dari para pelajar dan pemuda. Hari ini justru para pendengung dan bahkan konon ada yang membiayai justru mendengungkan perpecahan. Ini berbahaya sekali kalau dibiarkan berjalan. Maka momentum memperingati Sumpah Pemuda hari ini adalah momentum mengingatkan bahwa kemerdekaan dan cita-cita kemerdekaan kita ini hanya bisa dicapai dengan persatuan, bukan dengan perpecahan dan menajamkan perbedaan yang ada di kelompok-kelompok rakyat Indonesia. Apalagi memanfaatkan aparatur negara dan pemerintah di dalam menciptakan suasana perpecahan ini. Apalagi kemudian ada sikap memihak dari pemerintah, menginjak yang satu, mengangkat yang lain. Ini akan menjadi sangat membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Kiji harus menyuarakan kembali kepada persatuan. Senten lehan, kata Bung Karno. Senten lehan pada persatuan. Ya. Jadi pernah pada tanggal 13 Maret 1952, waktu itu suasana ya di tanah air perpolitikan kita memanas berkaitan dengan klaim-klaim ideologis, ya. Maka pada saat itu Ketua Umum PBHMI Dahlan Ranwiharjo bersurat kepada Bung Karno, ya, ada 3 problem sterling bangsa yang Presiden sebaiknya segera memberikan penjelasan secukupnya kepada kami. Problem sterling bangsa itu yang pertama, apakah ideologi Islam bertentangan dengan ideologi Pancasila? Apakah ideologi Pancasila bertentangan dengan ideologi Islam?
apakah cita-cita negara nasional bertentangan dengan cita-cita negara Islam? Apakah cita-cita negara Islam bertentangan dengan cita-cita negara nasional? Mohon Paduka Yang Mulia Presiden untuk memberikan penjelasan. Maka pada saat peringatan Isra Mi'raj tahun 1953 itu, Bung Karno menjelaskan yang pertama bahwa di negara Indonesia sekarang ini tahun 53 itu ya, Bung Karno mengatakan banyak orang yang salah paham. Banyak kaum nasionalis yang salah paham tentang cita-cita negara nasional. Banyak kaum Islam yang tidak paham dan salah paham tentang negara nasional. Oleh karena itu saya ingin jelaskan bahwa yang saya maksudkan dengan negara nasional bukanlah negara yang berdasarkan nasionalisme. Ya, sekali lagi Bung Karno mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan negara nasional bukanlah negara yang berdasarkan nasionalisme. Tetapi yang saya maksudkan dengan negara nasional adalah negara kita yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Sekalipun hari ini Irian Barat belum berada dalam genggaman kita. Ya. Jadi yang dimaksud negara nasional itu, menurut penjelasan Bung Karno ini, bukanlah negara berdasar nasionalisme, tetapi adalah negara yang utuh secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Dan di negara nasional ini, setiap warga negara berhak mempropagandakan ideologinya untuk menciptakan cita-cita negara yang adil dan makmur. Maka propagandakanlah ideologi-ideologi itu dalam kerangka negara Pancasila. Islam tentu saja punya ideologi. Islam tentu saja punya cita-cita kenegaraan. Maka perjuangkanlah cita-cita kenegaraan Islam itu dalam bingkai negara Pancasila. Sebab barang siapa yang mengingat peristiwa-peristiwa bulan Juni dan Juli 1945, mengingat kita punya mesyuarat-mesyuarat, pastilah akan menyadari bahwa Pancasila adalah satu kompromis. Pada saat itu bermula kita membicarakan tentang di atas dasar apa negara merdeka itu akan dirikan. Mula-mula pembicaraan tenang-tenang saja, lama-lama makin berkobar-kobar, makin selamat, makin panaslah perdebatan-perdebatan, lahirlah pertikaian-pertikaian, dan bahkan kemudian lahirlah cikal bakal kebencian satu sama yang lain. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita bahwa persatuan itu menjadi sangat penting. Semua mau mencapai kompromis, maka Pancasila itu satu kompromis yang hampir-hampir saja persatuan kita meledak, meletus, dan apabila pecah persatuan kita, tidak adalah proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Oleh karenanya saya ingatkan, Senten lehen pada persatuan. Persatuan, persatuan, persatuan itu mutlak. Nah ini kata Bung Karno pada waktu itu ya. Jadi suasana tahun 53 itu sudah genting ketika kelompok tertentu mengatakan saya Pancasila, kamu bukan Pancasila, mengklaim dan menggunakan media-media mereka seakan-akan kelompok yang berseberangan pendapatnya itu bukan Pancasilais, ya, dan lain sebagainya. Situasi seperti itu diingatkan oleh Bung Karno bahwa hanya dengan persatuan proklamasi ini bisa kita wujudkan. Dan persatuan itu
ya memerlukan satu kesadaran untuk kompromis, dan untuk bisa satu kompromis diperlukanlah kecerdasan, hikmat dan bijaksana ya di dalam memimpin rakyat. Ya, maka itu nanti ditorehkan di dalam dasar negara kita, yaitu kerakyatan ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sudah terbukti dengan proses kecerdasan, ya, hikmah, kebijaksanaan, tidak kemudian otot-ototan mengenai mayoritas, minoritas, suara terbanyak, dan lain sebagainya, dengan kejernihan akal pikiran, kebersihan niat hati nurani untuk menciptakan kejayaan bagi bangsa, maka lahirlah satu sikap bersama, berkompromi untuk cita-cita bersama. Ini relevansinya sekarang ini sangat terasa diperlukan jiwa cerdas, jiwa untuk mementingkan kepentingan bangsa, yaitu mewujudkan visi dan misi negara yang didirikan para pendiri negara kita. Apa visi negara itu? Visi negara adalah dicantumkan dalam alinea 1 Undang-Undang Pembukaan Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Inilah visi bangsa, ingin menciptakan kemerdekaan di seluruh muka bumi, di atas dunia. Semua orang harus merdeka. Karena tanpa kemerdekaan, orang tidak akan bisa meraih kebahagiaannya. Oleh karenanya, untuk mencapai visi itu ada 4 misi negara, yaitu dalam alinea ketiga dan keempat itu ya, diberi pengantar di alinea ketiga, kemudian dijelaskan di alinea keempat bahwa misi daripada negara Indonesia adalah 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada ya kesempatan dan ruang bagi orang untuk saling menindas di antara anak bangsa yang hidup di tumpah darah yang sama ini. Ya, jadi harus terlindungi semuanya, melindungi segenap bangsa. Dan juga melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak boleh ada bagian sejengkal pun dari negeri ini jatuh kepada bangsa lain. Ya, apalagi menggagas pikiran menjual separuh Pulau Kalimantan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu bertentangan dengan misi negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana umum rakyat kita ini semuanya bisa hidup sejahtera, maju dalam kesejahteraan, sejahtera dalam kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang cerdas. Ya, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang bisa memanfaatkan seluruh potensi alam wilayah negerinya itu untuk terciptanya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat adalah ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi berdasarkan keadilan sosial. Nah, inilah visi ya tadi, menciptakan kemerdekaan di seluruh dunia. Misinya 4 hal ini, itulah
yang harus dilaksanakan oleh seluruh anak bangsa dari generasi ke generasi, dan itu hanya bisa dicapai manakala persatuan itu tetap utuh terjaga. Oleh karenanya, kesadaran akan pentingnya persatuan itu menjadi sangat urgen untuk dikembangkan menjadi gagasan, pemikiran, dan perilaku bersama. Dan kita punya peristiwa sejarah yang berkait dengan itu, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ya, dan suasana hari ini kalau kita lihat di media, termasuk media sosial, bagaimana sangat memprihatinkan karena tokoh-tokoh bangsa ini tercapek-capek dalam kelompok-kelompok, kebencian satu sama lain dimunculkan. Salah satunya adalah peran para pendengung, peran para buzzer, ya, yang sangat mengancam suasana persatuan itu. Maka kalau tidak segera diakhiri, bisa-bisa terjadi satu krisis yang menyebabkan lahirnya sebuah chaos dan krisis politik diakibatkan oleh sikap pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan persatuan dan membiarkan orang-orang memprovokasi terjadinya perpecahan-perpecahan itu. Nah, masa depan kita bagaimana? Lah, tergantung apabila Sumpah Pemuda ini menginspirasi dan mampu menyadarkan ke jantung hati rakyat kita bahwa kita hanya bisa meraih cita-cita kemerdekaan yang kita gadang-gadang bersama, yaitu apabila kita bisa menjaga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di mana satu sama lain anak bangsa ini hidup saling tolong-menolong, bahu-membahu, menciptakan suasana agar terwujud apa yang dicita-citakan oleh seluruh anak bangsa yang menjadi dorongan utama lahirnya bangsa itu dalam Sumpah Pemuda. Ya, ini menjadi sangat urgen peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan itu sudah dirintis tidak hanya oleh Satiman di tahun 1908 yang secara formal dia ya membentuk Trikoro Darmo, tetapi lebih awal lagi bagaimana seorang gadis remaja yang bernama Kartini memberi contoh dan teladan ketika ada lulusan HBS terbaik di seluruh Hindia Belanda yang bernama Agus Salim tidak bisa mewujudkan cita-citanya untuk masuk ke sekolah kedokteran karena bapaknya hanya seorang jaksa dengan gaji 150 Gulden 1 bulan, sementara biaya sekolah di sekolah kedokteran mencapai 8.000 Gulden. Maka Kartini bersurat kepada Menteri Seberang Lautan, ya Menteri Pendidikan Seberang Lautan, yaitu di masa penjajahan Hindia Belanda, meminta agar tawaran beasiswa kepada diri Kartini yang 4.800 Gulden itu lebih baik dialihkan saja untuk membiayai beasiswa itu kepada Agus Salim supaya bisa mewujudkan cita-citanya sebagai dokter yang tentu lebih manfaat bagi rakyatnya daripada saya seorang perempuan Jawa yang akan sangat sulit meninggalkan tanah kelahirannya. Sementara kekurangannya, ya jadi kan beasiswa yang ditawarkan kan hanya 4.800 Gulden, biayanya 8.000. Kartini akan menghimpun dana ya untuk mencukupi biaya kuliahnya Haji Agus Salim ini.
ternyata tulisan Kartini di koran The Lokomotif kepada Menteri Pendidikan seberang laut ini bisa menggerakkan Dr. Rifai, Dr. Wahidin Sudirosodo menggalang gerakan Student Fund, jadi gerakan beasiswa untuk anak-anak yang tidak bisa membiayai pendidikan. Nah, justru dari gerakan Student Fund itu nanti melahirkan gerakan Budi Utomo yang kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ini sangat dekat itu relevansi antara sikap Kartini, kemudian Budi Utomo dan lahirnya kesadaran untuk bersumpah para pemuda dan pelajar kita untuk terwujudnya satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, dan di tahun 1945 lahirlah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai buahnya. Jadi jangan sampai justru ketika negara kesatuan Republik Indonesia sudah terbentuk, para pelaku politik, para politisi itu justru merusak suasana persatuan, persaudaraan, empati dan simpati antar anak bangsa ini, berarti tidak dapat belajar, tidak dapat meneladani dari apa yang telah dicontohkan oleh para perintis kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang mereka itu kemudian kita hargai sebagai para pahlawan nasional. Oleh karenanya, marilah dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda ini kita bulatkan kembali tekad dan semangat menekankan pada pokok timbulnya kembali persatuan dan kesatuan. Kita ingatkan jangan sampai presiden membiarkan situasi terbelah, terpecah ini karena ulah para buzzer-buzzer yang merenggangkan persatuan dan merusak bangsa. Kalau demikian saya yakin presiden akan jatuh karena tidak mengingatkan, tidak menjaga sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Berbahaya bagi presiden kalau membiarkan situasi ini tetap berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, Masya Allah, ini sharingnya sangat luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi. Kita tuh sampai terpesona gitu ya, ternyata sebegitu besarnya gitu ya persatuan Indonesia untuk bisa menyatukan bangsa kita dari sejarah Sumpah Pemuda ya. Jadi yang terpenting adalah persatuan ini harus mutlak ya Pak Kiai. Hanya dengan persatuan proklamasi dapat diwujudkan, dan ini diperlukan juga kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Begitu ya Pak Kiai ya. Insya Baik, Allah. kita langsung saja untuk sesi tanya jawab ya Pak. Baik, Ya, silakan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika ingin ada yang ditanyakan boleh di-unmute suaranya atau raise hand, atau misalkan ingin ditulis di chat juga nggak apa-apa, nanti saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Ya, mungkin sebelum kita menunggu siapa yang ingin bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih pada Pak Kiai, boleh ya? Bagaimana memaknai Sumpah Pemuda di zaman digitalisasi saat ini, terutama era milenial gitu ya Pak ya? Karena kan pastinya berbeda ya Sumpah Pemuda dulu, kini, dan juga yang akan datang, seperti itu Pak. Baik, saya kira justru di era digital ini, kita ini dianugerahi alat pemersatu yang lebih hebat, lebih efektif. Kalau dahulu menggerakkan kesadaran bersatu itu melalui korespondensi, surat menyurat yang memerlukan waktu yang lama, ya. Betul. Pakai surat tidak begitu mudah ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya dengan alat-alat digital sekarang ini seharusnya bangsa ini lebih bersatu. Jadi kalau dengan teknologi komunikasi, ya mudahnya media sosial kok kita malah terpecah belah, berarti adalah kita ini tidak cerdas sebagai bangsa ya. Kita ini turun kualitas menjadi bangsa yang dungu ya. Jadi kalau media sosial kok tidak mudah menyatukan bangsa, malah justru memecah bangsa,
berarti kita telah turun derajat dari bangsa cerdas menjadi bangsa yang dungu. Ya, dari presiden yang cerdas bisa turun, nanti dianggap presidennya dungu. Betul. Jadi kalau dulu dengan segala keterbatasan teknologi, gerakan penyadaran untuk bersatu itu begitu cepat, ya gagasan itu baru dimulai kan pada tahun 25 setelah ada fusi itu, kemudian 26 kongres pertama, ya 26 kemudian 27 tahun 1928 sudah menghasilkan persatuan dan kemudian menggalang pergerakan-pergerakan sehingga tahun 1945 kita bisa meraih kemerdekaan dengan proklamasi. Lah sekarang ini mestinya lebih cepat mewujudkan persatuan itu karena alat teknologi lebih canggih, ya. Jadi jangan sampai justru teknologi komunikasi itu mencerai-beraikan persatuan, ya. Maka tanggung jawab presiden, ya. Kalau presiden dulu adalah disebut pemersatu bangsa, kalau presiden ini tidak berhasil memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyatukan bahkan menjadi alat memecah belah bangsa, jangan-jangan nanti presiden ini bisa disebut presiden dungu yang merusak persatuan bangsa. Ini bahaya, kasihan tuh Pak Jokowi itu. Maka melalui media ini harus kita ingatkan, ya jangan sampai dibiarkan buzzer-buzzer itu merusak persatuan, ya nanti akan dikenang ya presiden yang tidak bisa menjaga persatuan bangsa itu. Iya, betul sekali, Pak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti justru di era digitalisasi ini harusnya lebih mudah lagi ya Pak ya untuk menjalin persatuan bangsa karena kita harus juga memanfaatkan era digital ini dengan baik ya Pak ya. Ya, insya Allah demikian. Ya. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Andon. Bagaimana pendapat Bapak tentang syarat masuk perguruan tinggi yang mewajibkan bahasa asing dengan nilai tertentu, bahkan ada yang sampai tidak lolos hanya karena bahasa asing? Bukankah semua pemuda Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak? Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja masih banyak nilainya yang di bawah rata-rata. Silakan Bapak. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget nih Pak. Ya baik, jadi sebetulnya kan dulu Bung Karno mengatakan dalam rangka nation and character building, membangun karakter bangsa ini, ada 3 materi pendidikan yang tidak boleh dihapuskan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, karena itu adalah alat pemersatu bangsa. Yang kedua adalah sejarah Indonesia, karena dengan sejarah Indonesia, anak-anak Indonesia akan memahami ke arah mana pembangunan Indonesia ditujukan. Dan yang ketiga adalah ilmu bumi, supaya rakyat Indonesia memiliki kecintaan kepada tanah airnya, kepada tumpah darahnya, dan memiliki rasa pembelaan. Ya, sangat tahu di mana bumi wilayah Indonesia itu memiliki kekayaan. Karena kekayaan bumi kita, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, karena pelajaran ilmu bumi sekarang sudah nggak ada, sejarah juga tinggal sedikit, maka orang nggak tahu bahwa nikel yang harga komoditas internasional sangat tinggi sekarang dikeruk habis-habisan oleh orang Cina, ya. Ini industri-industri tanah jarang, industri strategis ini juga sudah diambil oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Cina di masa periode ini. Dan kita, anak-anak kita seakan-akan tidak ada rasa memiliki untuk mempertahankan itu. Bahkan ada wacana mau menjual separuh pulau Kalimantan untuk pembangunan ibu kota misalnya. Ya, ini kan hal-hal yang merupakan ekses daripada ketika pendidikan nation and character building tidak ada lagi. Artinya sangat kecil kecintaan kepada negara dan bangsa ketika tidak bagus bahasa Indonesianya, tidak memahami sejarah bangsanya, dan tidak mengerti tentang bumi kelahirannya, ya. Maka 3 pelajaran ini, 3 materi didik ini tidak boleh hilang, kata Bung Karno, kalau ingin kita membangun nation and character building. Jadi oleh karena itu, bahasa Indonesia itu menjadi sangat penting dan sangat utama. Kemudian bahasa asing itu kan hanya alat berkomunikasi dengan negara asing. Kalau disikapi dengan sikap orang-orang terjajah, seakan-akan yang bisa bahasa asing itu orang yang pintar dan cerdas,
itu adalah mental kolonial, mental orang terjajah. Lah orang Inggris belum tentu bisa bahasa Indonesia, bahasa Padang, bahasa Jawa dengan baik. Ya, nah kalau kita bisa bahasa Inggris misalnya dengan baik dan bangga, kan sebetulnya itu kan hanya supaya kita bisa diperintah oleh orang Inggris dalam konsep penjajahan, ya, gitu. Yeah. Kita belajar bahasa Belanda dulu supaya kalau Belanda memberi perintah kita paham, gitu loh. Nah seharusnya kalau kita menyikapi belajar bahasa asing hanya sebagai alat komunikasi, kita itu akan bisa menjadi bangsa yang maju. Saya berikan contoh 2 negara yang tidak mengutamakan bahasa asing. 1, bangsa Jepang. Ya. Ini bangsa Jepang itu di sana tidak pentinglah bahasa asing itu, akibatnya apa? Ya bahasa Jepang akhirnya mau tidak mau dipelajari oleh bangsa lain. Huruf Jepang juga dibaca oleh bangsa lain. Karena manual dari setiap produk Jepang itu pakai huruf Jepang, pakai bahasa Jepang. Ya. Nah, kemudian Korea, sekarang ini China, ya, Arab Saudi gitu ya. Nah, itu artinya apa? Bahasa asing itu hanya alat komunikasi dengan bangsa asing. Maka itu hanya dipentingkan bagi mereka yang berkehidupan di sektor-sektor yang berhubungan dengan asing. Ya, tidak di semua pendidikan dan jurusan harus bisa berbahasa asing. Sementara bahasanya sendiri ditinggalkan. Ini satu hal contoh yang juga mengenaskan. Sekarang orang-orang dan budayawan Jawa kalau mau menerjemahkan kitab-kitab Jawa dulu, justru belajarnya dari orang-orang Belanda, gitu ya. Jadi orang Jawa sendiri banyak yang nggak menguasai bahasa Jawa, ya sastra Jawa, justru banyak orang Belanda yang menguasai itu, sehingga orang Jawa belajar bahasa Jawa kepada orang Belanda. Ini kan mengenaskan sekali, ya. Nah, oleh karenanya mestinya hanya di fakultas-fakultas tertentu saja seharusnya yang wajib bisa berbahasa asing dengan baik sesuai dengan kepentingan bagi pengembangan disiplin ilmunya, ya. Betul. Ini jadi jangan semua, karena yang disebut dengan kecerdasan linguistik atau smart of linguistik itu merupakan bakat, ya. Jadi ada spasial, smart kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik, ya, kecerdasan intelektual. Tiap orang punya kecerdasannya masing-masing, dan bahasa itu merupakan salah satu jenis kecerdasan yang disebut ya linguistik smart atau kecerdasan linguistik. Itu biasanya untuk mereka diplomat, politisi, pelawak, ya, itu mereka sangat diperlukan kecerdasan linguistik itu. Nah, tapi bagi yang berkehidupan di sektor yang lain, bahasa asing itu tidak mudah dipelajari dan bisa menjadi beban, sehingga potensi kecerdasan yang lain bisa terhambat untuk tumbuh hanya karena pemaksaan memahami bahasa asing, ya. Toh banyak penemu-penemu karya-karya teknologi, karya-karya intelektual itu yang tidak bisa berbahasa asing. Justru original idenya genuine, ya, murni ide dan gagasannya. Jadi oleh karenanya perlu itu dipertimbangkan. Ya, salah satu hal yang penting, salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang lain. Ketika anak-anak dari Papua harus mengikuti seleksi di UGM, bersaing dengan anak-anak dari kota lain, materinya ini misalnya bahasa asing, mereka tertinggal. Ya, maka waktu itu kami meminta, ya, kita berdiskusi supaya teman-teman dari Papua dan dari daerah lain itu diberi dispensasi untuk bisa tetap masuk dan diterima, karena pendidikan universitas itu adalah antara lain mendidik rasa nasionalisme dan kebangsaan. Lah kalau hanya karena kegagalan tes bahasa tidak bisa masuk perguruan tinggi, ya mereka akan diterima oleh perguruan tinggi di Australia, mungkin di Singapura tanpa persyaratan bahasa yang berat. Lah akhirnya orang-orang Papua lebih senang dan lebih dekat dengan Australia
lebih dekat dengan Singapura, ya. Ini sehingga sekarang kalau kita ke Papua lebih sering melihat Virgin Air dengan logo kanguru daripada melihat bendera merah putih dalam Garuda atau merpati, ya, itu. Nah, maka nasionalismenya bisa luntur hanya karena itu, ya. Jadi oleh karena itu rumus tentang pendidikan ini harus memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi, sadar akan pentingnya, ya, mengutamakan persatuan daripada mengedepankan hal-hal yang bersifat teknis di dalam edukasi itu. Ya. Saya kira demikian, ya. Baik, terima kasih Pak. Ternyata memang kita harus memajukan persatuan, ya, itu yang terutama ya Pak ya. Dan tentunya kita juga harus perlu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi seiring dengan perkembangan zaman yang penuh dengan persaingan tentunya, termasuk juga dalam hal berbahasa ya Pak ya. Ya, jadi gini aja. Sekarang tenaga kerja asing dari Cina itu apa syarat bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia masuk tanah air? Kan tidak. Tidak, betul sekali Pak. Ya, jadi intinya sih dari diri kita aja sendiri dulu ya Pak ya, untuk bisa meningkatkan kecerdasan kita dulu deh gitu. Jadi pada saat nanti kita juga harus berhubungan dengan negara lain, kita sudah siap segalanya gitu ya Pak ya. Jangan sampai kita kalah dengan warga asing yang masuk ke Indonesia tentunya. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, mungkin dari Mbak Ninis atau Ibu Siti Wahyuni, silakan. Atau dari Kici daerah ini, silakan. Ya, kita memang perlu ya mengetahui sejarah bangsa yang memang benar-benar sangat penting untuk kita kuasai juga gitu kan, apalagi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang nanti jatuh pada tanggal 28 Oktober ini, kita juga harus tahu nih sejarahnya. Jadi agar kita juga bisa mempersiapkan diri bagaimana menjadi pemuda bangsa yang bisa meneruskan generasi. Ini bangsa Indonesia jangan sampai terpecah belah, apalagi cerai-berai seperti itu. Jadi harus bekali dulu nih dari diri kitanya ya Pak ya. Iya. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu Dr. Siti Wahyuni, silakan. Di-unmute terlebih dahulu. Ya, bisa di-unmute, Mbak. Oke. Ya, sudah ditanyakan tadi Mbak Listi, ini sedang ribut sekali di sini. Ya. Baik. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai Sumpah Pemuda ini? Atau misalkan nih ada para pemuda yang berusia di atas 17 tahun, di bawah 30 tahun mungkin? Silakan. Nah, Mbak Ninis, silakan Mbak Ninis. Mbak Ninis ini masih 17 tahun nih, Pak. Pemudi bangsa, generasi penerus bangsa ini. Silakan Mbak Ninis. Waduh, saya tuh saking terpesonanya tuh saya dengerin ceritanya Bapak tuh sampai saya kayak liar-liar. Benar banget. Itu apa ya yang Bapak ini kok luar biasa menceritakan sejarah ini dengan sangat, saya tuh sampai kayak, saya dengerin aja gitu ya. Terus kalau saya sendiri pikir, oh ini begini ya, oh Kartini tuh dulu mau sekolah kedokteran ya, oh jadi sekolah kedokteran itu dulu tuh mahal. Oh pantesan dulu kalau namanya dokter itu selalu rasanya berbeda gitu ya zaman dulu dia. Nah ini Sumpah Pemuda dilihat dari kacamata seorang kiai ini luar biasa. Saya melihatnya biasanya Sumpah Pemuda tuh saya itu selalu kami putra dan putri Indonesia, cuman gitu aja gitu secara
em, itu aja seremonial aja gitu. Tapi mendengarkan cerita dari kenapa bentuknya begini, oh saya jadi ingat sejarah, oh iya ya dulu tuh terbentuknya tuh karena ini gitu. Cuman saya nggak tahu ya, saya mau nanya apa, saya cuman terpesona aja nih Pak. Saking terpesonanya ya Mbak Nis sampai nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Saya juga sama nih Mbak Nis. Karena yang kita tahu selama ini Sumpah Pemuda hanya ikrar saja ya Mbak Nis ya. Justru sejarah bangsanya itu sangat detail banget nih Bapak tadi menjelaskannya, Masya Allah. Jadi kita tuh juga sampai malu sendiri gitu ya Mbak Nis ya, sebagai generasi penerus bangsa, kok kita baru tahu gitu ternyata sejarahnya sebegitu lengkap gitu ya Mbak Nis. Dan ini bagusnya lagi nih Mbak Nis, Pak Kiai ini juga lahirnya kalau nggak salah tanggal 28 Oktober, pas banget dengan Hari Sumpah Pemuda. Betul nggak Pak? Ya, kebetulan saja, kebetulan. Masya Allah. Iya, Tapi bisa. yang lebih penting begini, termasuk kadang-kadang kita ini kan hanya sekilas ya memahami dalam sistem kenegaraan kita. Padahal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Satu contoh paling sederhana. Kenapa sih para pendiri negara kita mengambil lambang Garuda Pancasila? Misalnya ya, kan dulu hanya dijelaskan bulunya di dada 45, sayapnya 17 ya, ekornya 8, itu hanya momentum lahir. Padahal tidak demikian. Padahal justru kenapa burung Garuda? Burung Garuda itu simbol kepemimpinan, simbol leadership. Bangsa ini akan memimpin dunia untuk ya menciptakan kemerdekaan abadi di atas seluruh dunia ya. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan gitu. Nah, Garuda kenapa disebut sebagai simbol leader kepemimpinan? Karena Garuda punya 3 sifat. Yang pertama, Garuda itu bersifat visioner. Jadi burung Garuda itu pandangan jauh ke depan. Jadi seekor burung Garuda itu dalam jarak 3 km dia sudah bisa melihat mangsanya, ukuran mangsanya, memperkirakan berat mangsanya. Sehingga kalau dia menyambar itu kurbannya, mangsanya itu dia bisa angkut dan dia bisa nikmati. Kalau salah ukur, dia menerkam mangsanya bisa mati. Jadi bangsa Indonesia ini diharapkan visioner, punya pandangan ke depan yang jauh ya. Yang kedua, burung Garuda itu punya sifat reborn. Burung Garuda itu setiap 30 tahun sekali dia akan kembali ke sarangnya dan kemudian dia akan berpuasa 40 hari sehingga seluruh bulu-bulunya akan rontok, sayapnya rontok, paruhnya rontok, cakarnya rontok. Dia akan setelah 40 hari berpuasa bulu-bulu barunya tumbuh, paruh barunya tumbuh, cakar barunya tumbuh, dia akan hidup sebagai elang muda lagi 30 tahun ke depan. Ya, ini namanya reborn. Jadi diharapkan di Indonesia ini setiap 30 tahun itu ada rejuvenasi, ada penyegaran kehidupan berbangsa ini ya. Nah, kalau tidak maka dipaksa 30 tahun terjadi revolusi ya. Ya, ini kan ini siklus kepemimpinan leadership bangsa itu antisipatif. Sehingga jangan sampai terjadi kemandekan. Kalau terjadi kemandekan itu nanti perubahan harus melalui sebuah revolusi yang mengorbankan darah rakyat sendiri, perang saudara dan lain sebagainya. Maka pemimpin-pemimpin bangsa harus punya jiwa reborn, memperbaiki visi dan misinya setiap 30 tahun sehingga ada rejuvenasi kehidupan, ada kesegaran kehidupan sehingga tidak kemudian sumpek hidupnya terjadi sebuah ya gerakan masif untuk melakukan perubahan. Kita sudah mengalami tahun 48, 65, tahun 98 misalnya kan harus berdarah-darah. Seharusnya tidak demikian kalau setiap leader itu mempunyai jiwa reborn. Kemudian yang ketiga, Raja Wali itu satu-satunya binatang yang ketika badai besar datang, itu binatang besar kayak gajah, harimau, singa akan lari. Tapi Raja Wali akan masuk ke jantung badainya,
dia kembangkan sayapnya, dia akan menikmati pusaran badai sehingga bisa mencapai ketinggian penerbangan yang tidak bisa dicapai dengan kepak sayapnya sendiri ya. Jadi artinya apa? Pemimpin itu adalah pemimpin yang pandai menari di atas badai. Jadi tantangan, persoalan itu dia bisa mengatasi dengan tenangnya ya, tidak gugup ya, tidak kemudian gagap menghadapi persoalan. Maka itu oleh para pendiri kita dipilih sebagai simbol negara kita. Negara yang akan memimpin bangsa-bangsa kalau mempunyai jiwa seperti Garuda tadi. Ya, nah sekarang ini yang sering diajarkan di anak-anak kita bukan jiwa Garudanya, jumlah bulunya saja. Sehingga dia hanya mengingatkan tanggal dan peristiwa, tetapi mental Garuda itu tidak hidup dalam dada anak-anak bangsa itu. Iya. Ya ini juga harusnya diedukasi kembali ya Pak, disosialisasikan kembali tentang makna Sumpah Pemuda yang sebenarnya kepada para pelajar misalnya ya di sekolah-sekolah. Ini peran dari guru-gurunya ya untuk memberitahukan mungkin ya Pak ya, supaya apa ya, bangsa kita ini generasi penerusnya jangan sampai minim informasi apalagi wawasan pengetahuan tentang sejarah bangsa ya. Ya contohnya ini kayak Pak Kiai ini Masya Allah ya Mbak Denisya, pengetahuan tentang sejarahnya ini sangat banyak banget, kita aja sampai kaget gitu ya. Ya Allah ternyata nih Pak Kiai sangat mendalami sekali, menguasai sekali sejarah bangsa gitu ya. Ini gurunya Pak Kiai ini pasti luar biasa. Iya betul sekali. Ini kan orang hebat itu kan karena yang pertama dia suka membaca, yang kedua gurunya yang hebat belajarnya. Ini luar biasa. Iya luar biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini salah satu contoh nyata ya Mbak Nis ya. Baik, baik Pak Kiai, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Karyati Kalimantan Timur. Dalam Sumpah Pemuda di zaman modern masih tetap membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Tapi dalam faktanya di zaman sekarang ini banyak para pemuda dan pemudinya selalu membuat sesuatu yang kurang membuat rasa persatuan dan kesatuan dalam negara kita. Lalu sekarang ini bagaimana sikap kita terhadap keadaan sekarang yang kurang diaplikasikan sesuai dengan ikrar tersebut, Pak? Silakan. Ya, saya kira kata kuncinya di pendidikan ya. Everything depend on education. Segala sesuatu itu bergantung pada pendidikannya. Maka oleh karena itu, ya, bangsa ini baru bisa meraih kemerdekaannya sesudah mereka merintis perubahan di dalam pendidikan. Ya, jadi misalnya dulu di Sumatera Barat ya ada sekolah kayu tanam, kemudian di Jogja ada Taman Siswa, ada Muhammadiyah di kalangan pesantren, ya, kemudian di Solo ada Al-Irsyad, ya, Al-Islam Al-Irsyad, kemudian di Bandung ada Persatuan Umat Islam dan Persis yang bergerak di pendidikan, demikian juga NU di kalangan pesantren. Jadi pendidikan itu kata kunci untuk melakukan perubahan. Lah pendidikan nasional kita hari ini belum berwawasan nasional. Bahkan kalau kita cermati kurikulum pendidikan kita ini menyiapkan buruh terdidik. Kalau sekolah zaman dulu itu adalah menyiapkan calon-calon pemimpin. Ya, sekolah sekarang ini sepertinya arahnya menyiapkan buruh-buruh bersertifikat. Istilahnya sertifikasi kompetensi. Ya. Maka yang lahir adalah buruh-buruh terdidik, tetapi tidak melahirkan pemimpin-pemimpin. Nah, reorientasi dunia pendidikan itu menjadi sangat penting, ya, karena pendidikan bukan sekedar transformasi pengetahuan, tapi adalah perubahan karakter, ya, perubahan karakter. Dari karakter, ya, buruh menjadi karakter pemimpin. Dari karakter dealer menjadi karakter leader. Itulah sebetulnya fungsi sekolah. Kalau hanya untuk mengejar ya kompetensi keahlian, tidak usah sekolah, kursus-kursus saja sebetulnya yang diadakan, kan gitu. Ya, kursus untuk teknisi mobil, otomotif, kursus elektronik, kursus tari, kursus ini.
Tapi sekolah itu adalah wahana menyiapkan pemimpin. Ya. Oleh karena itu, kalau sekolah kita ini hanya diberikan keterampilan, tidak diberikan wawasan kebangsaan, wawasan keindonesiaan, maka nanti akhirnya semuanya jadi buruh. Betul. Presiden jadi buruh presiden. Dia tidak bekerja untuk bangsa dan negaranya, dia bekerja untuk para pemilik modal. Anggota DPR tidak memperjuangkan kepentingan rakyatnya, dia membuatkan undang-undang bagi kepentingan pemilik modal, kan gitu. Semuanya betul, jadi betul. buruh akhirnya. Sehingga sebenarnya DPR bisa menjadi DPR, Departemen Perwakilan Rakyat, tidak lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Karena undang-undang yang tidak dihajati, tidak diminati, dan tidak diharapkan oleh rakyat, malah dihasilkan. Sementara undang-undang yang seharusnya melindungi rakyat, malah tidak pernah dilahirkan. Nah, itu artinya sekolah telah merubah rakyat Indonesia ini dari mental leader burung Garuda tadi menjadi dealer, ya. Jadi, perubahan itu harus melalui pendidikan. Jangan sampai presiden hanya buruh, ya, menteri hanya buruh, legislatif hanya buruh. Jadi mereka itu buruh, bekerja untuk kepentingan para investor, kepentingan para pemilik modal, dan rakyat dikorbankan dengan segala kepentingan dan hak-haknya, yang penting memuaskan keinginan dan nafsu para pemilik modal. Itulah kapitalisme, kolonialisme, imperialisme yang dulu ditentang oleh para pendiri negara. Dikatakan nekolim tahun 65 Bung Karno, ya, atau neokolonialisme dan imperialisme. Jadi itu musuh, ya, musuh. Ya. Nah, kita tanpa sadar nanti kita akhirnya hanya jadi antek nekolim kalau menurut bahasa Bung Karno. Antek neo kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Dulu bangsa kita dijajah, kita melawan untuk meraih kemerdekaan. Jangan-jangan sekarang para pemimpin kita ini dengan sukarela menjajahkan diri itu kalau tanpa sadar begitu. Ya, jadi ini tidak boleh terjadi. Ya, itu harus dimulai dari pendidikan kebangsaan, national and character building itu. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin dari Pak Heri Bahrizal ya, sudah raise hand. Silakan Pak Heri, di-unmute suaranya. Ya, silakan Pak. Terima kasih sudah di-unmute oleh host. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu PNSI, Pak Ustadz Muhammad Yazir. Terima kasih banyak telah mengirimkan link Zoom-nya kepada saya dan para kawan-kawan. Saya Heri Bahrizal Tanjung, Ibu. Ya, Pak. Dosen di Universitas Andalas, tapi juga adalah bagian dari gerakan pemuda masjid. Kenal dengan Ustadz Yazir sudah cukup lama. Kira-kira itu dulu kenalan saya. Yang kedua, sebenarnya ada satu informasi penting juga dari Ustadz Yazir ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang ada di Pusat Studi Pancasila di UGM. Dan pengenalan saya tentang sejarah bangsa dari Ustadz Yazir ini nggak pernah berhenti, Bu. Nggak pernah putus. Setiap mendengar yang baru lagi gitu. Setiap mendengar baru lagi. Ya, Pak, ya? Seperti baru gitu. Karena apa? Jujur saja, saya salah seorang yang senang baca sejarah, tapi mungkin karena pekerjaan harian agak jauh dari itu, maka kadang-kadang penghangat seperti ini penting. Betul sekali. Yang kedua, saya sependapat dengan Ustadz Yazir bahwa pendidikanlah yang bisa mengembalikan kembali. Tapi mungkin kita tidak bisa terlalu berharap banyak sekarang kepada pendidikan formal di mana Pancasila sudah diganti dengan mata pelajaran kewarganegaraan misalnya, lalu mata pelajaran sejarah sudah semakin berkurang, dan lain-lain, sehingga mungkin pendidikan non formal melalui organisasi massa, organisasi seperti KICI, pemuda masjid, mestilah kita dorong gitu. Saya kira mungkin kalau ini adalah semacam semacam snack sore, mungkin kita perlu buat juga lah bagi KICI, pemuda masjid dan lain-lain untuk
mendengar sejarah yang jiwanya ini, Bu. Yang jiwa, bukan tanggalnya, bukan hura-hura tampil 10-20 orang di sebuah panggung kemudian baca Sumpah Pemuda. Tapi justru ada apa di balik itu, mau kemana bangsa ini, apa yang tercipta. Terakhir, saya menangkap setidaknya 3 pelajaran dari tadi. Yang pertama, bahwa di tengah suasana yang luar biasa di sidang hari itu, di mana rasa kebangsaan masih ragu dimunculkan, maka tampil tokoh cerdas. Ya, tokoh cerdas yang bernama Muhammad Yamin, yang kemudian bisa membisikkan sesuatu kepada pimpinan sidang di ujung jam di ujung jam persidangan, dan itu diterima sebagai gempita karena memang suasana sudah ada. Cuman yang berani mensuarakannya belum keluar itu. Satu. Yang kedua, saking cerdasnya temuan itu yang sekarang disebut sebagai rumusan Pancasila, itu tak disadari oleh bangsa penjajah bahwa itu adalah pisau tajam yang luar biasa. 2. Yang ketiga, ada kalimat yang berbeda. Kalau untuk nusa bangsa, satu kesatuan. Kalau untuk bangsa, satu kesatuan. Tapi kalau untuk bahasa, itu bunyi kalimatnya, kalau saya tidak salah, mohon dibetulkan Ustaz Yazir, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sehingga bahasa daerah sebetulnya tidak mati. Gitu. Kalau saya salah, tolong dibetulkan Ustaz Yazir. Yang terakhir, saya kira bahwa kesejarahan ini teramat penting bagi anak-anak muda kita, kawan-kawan kita, dan lain-lain. Dan saya ikutlah bersama dengan gerakan Kici, kalau boleh. Nanti saya ajak juga adik-adik pemuda masjid untuk bersama-sama menggerakkan ini kembali, agar kehidupan bangsa kita lebih baik dan lebih rukun kembali. Kalau ada orang yang menganggap ini sudah mulai retak-retak. Terima kasih Ibu-Ibu Kici yang telah mengundang saya. Terima kasih Ustaz Yazid yang telah memberikan linknya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Sangat bagus sekali ya Pak Kiai penyampaian dari Pak Heri ini. Dan saya juga senang sekali kehadiran Pak Heri di sini nih. Ya silakan Pak Kiai. Ya baik, terima kasih Bang Heri Bahrizal, ini Dr. Heri Bahrizal Tanjung, ini dosen dan ahli di bidang penyuluhan pertanian ya. Wow. Jadi dia itu pendidik para petani itu. Petani Indonesia itu harus dimerdekakan. Sekarang masih hidup secara kolonial petani kita ini karena kebijakan yang tidak memihak pertanian, sehingga lama-lama nanti petani kita akan meninggalkan profesinya kalau tidak berdaulat ya. Jadi saya kira ini menjadi sangat strategis ya, kalau kita melihat orang-orang seperti Bang Heri ini ya, dia adalah penyuluh rakyat ya, yang mayoritas itu, karena rakyat Indonesia itu mayoritas masih petani, negeri kita masih mayoritas itu bergantung dari aspek pertanian dan perkebunan. Jadi kalau para petani itu cerdas, saya kira negeri ini sudah makmur. Tapi kalau petani kita ini masih terdidik menjadi dealer, ya nanti kita tidak punya kedaulatan pangan, kedaulatan protein, dan lain sebagainya. Jadi saya setuju sekali, maka sengaja tadi saya kasih linknya ke Bang Heri supaya bisa melihat ini bahwa ibu-ibu sudah mulai. Jadi ternyata dari dulu itu ibu-ibu memulai ya, seperti Kartini memulai gerakan Student Fund dengan menulis surat kepada Menteri Pendidikan Seberang Laut. Bagaimana dia memperhatikan seorang pemuda dari Minangkabau yang jauh dari tanah kelahirannya. Dia pun tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu, tapi terpanggil. Bagaimana hasratnya si Salim, kata Kartini, ingin mengabdi untuk rakyatnya sebagai seorang dokter. Tidak bisa hanya karena terkendala biaya. Bapaknya hanya seorang jaksa daerah dengan gaji 150 holden. Masuk ke dokteran itu 8.000 holden. Sementara Kartini, anak seorang bupati, dia ditawari beasiswa untuk belajar menjadi guru. Ya, di Belanda dengan beasiswa sebulan 4.800 holden. Maka Kartini memilih, sudahlah beasiswa saya ini dialihkan saja kepada si Salim. Dia lebih besar manfaatnya. Nanti kurangnya dari 8.000 itu kami akan mencari sendiri. Bisa digambarkan ini ya, bagaimana seorang remaja Putri Kartini yang tinggal di Jepara, anak seorang bupati,
di daerah yang ya waktu itu masih desa, dia sudah bisa memikirkan nasib pemuda yang bercita-cita tinggi, lulusan terbaik HBS seluruh Hindia Belanda, yang namanya Recording Salim, dia stopped. kenal pun tidak, tapi memikirkan sampai sedemikian rupa. Itulah yang kemudian melahirkan satu gerakan nasional Student Fund yang dirintis oleh mahasiswa Stovia dan Osvia yang ada di Jakarta dan Surabaya. Stovia itu sekolah kedokteran pribumi yang ada di Jakarta, dan Osvia itu sekolah kedokteran pribumi yang ada di Surabaya, sampai mereka menggalang dana agar anak-anak cerdas seperti Agus Salim itu bisa menjadi seorang dokter. Nah, ternyata karena tidak ada respon yang positif dari Kementerian Pendidikan seberang laut, akhirnya Agus Salim bekerja sebagai jaksa seperti bapaknya, ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Serikat Islam yang tumbuh di Surabaya. Jadi dari Padang, dari Minangkabau dia ke Surabaya, bertugas mengawasi kegiatan Syarikat Islam yang dipimpin Cokraminoto. Tetapi karena dengar pidato-pidatonya Cokro, justru terpengaruh semangat untuk memerdekakan bangsa. Akhirnya dia bergabung, mendengarkan pendidikan, dan akhirnya menjadi tokoh perjuangan pergerakan dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama yang bisa mendapatkan pengakuan kedaulatan. Ya, jadi sekalipun tidak jadi dokter, akhirnya Agus Salim menjadi orang yang sangat berharga bagi bangsa ini. Ya, jadi itu ya kalau kita belajar sejarah sebenarnya kita akan tahu langkah-langkah apa saatnya yang harus dilakukan. Maka musuh-musuh kita itu selalu berusaha agar pelajaran sejarah ini tidak lagi menjadi pelajaran penting di sekolah-sekolah negara ini, supaya rakyat kita ini tidak sadar akan terus-menerus akan dijadikan jajahannya dalam tanda kutip, hanya hidup sebagai budak bagi bangsa-bangsa asing. Orang asing bisa hidup kaya raya dari tanah air kita, tetapi rakyat kita miskin di tengah tanah airnya yang kaya raya. Nah, itulah ketika sejarah itu disembunyikan, itu sangat berbahaya. Saya kira IPKJ melaksanakan diskusi-diskusi macam ini menjadi sangat penting. Maka saya berpartisipasi, saya perluas link ke mereka yang punya link yang luas supaya dari IPKJ ini bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain. Jangan hanya ibu-ibu yang cerdas, tetapi penyuluh pertanian juga cerdas. Guru-guru menjadi cerdas. Demikian ya. Terima kasih karena itu ini juga sebentar lagi mau maghrib. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah memberikan informasi yang sangat update banget gitu ya, sharingnya sangat bagus banget. Ini sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua, dan saya akan mengambil benang merah dari apa semua yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa di dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini kita harus dapat menginspirasi, harus dapat menjaga persatuan Indonesia, hidup saling tolong-menolong, bahu-membahu, karena hanya dengan persatuan maka proklamasi dapat diwujudkan. Untuk itu peran serta kita sebagai generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi juga harus berperan aktif untuk bisa menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang nomor satu gitu ya, persatuannya gitu, jangan sampai bercerai-berai gitu. Baik, Pak Kiai, boleh untuk closing statement-nya yang ingin disampaikan kepada kita semua di sini sebelum kita tutup acara. Mohon maaf, suaranya Bapak di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan. Dengan Sumpah Pemuda, marilah kita mudahkan jiwa bangsa Indonesia. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah acara Ngobras, Ngobrol Cerdas Komunitas Ibu Cerdas Indonesia pada sore hari ini. Saya Lisvira Vina, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.